Buat moms yang penasaran apakah semua pasien yang obes, semua wanita hamil yang obes akan ngelahirin ini dengan operasi, tonton ya video saya sampai selesai. Komplikasi pada janin itu sudah saya sebutkan tadi sebagiannya. Ada yang makrosomia, bayinya bisa lebih besar dari janin yang usia kehamilannya sama. Lalu yang berikutnya adalah kemungkinan untuk janinnya malah pertumbuhan janinnya terhambat juga bisa loh mams. Biasanya pasien-pasien yang obesitas, misalnya dia ternyata ada gestational diabetes dan misalnya ada permasalahan vaskular atau pembuluh darah dan dia darah tinggi, itu biasanya aliran darah ke janinnya malah terhambat, jadi menyebabkan pertumbuhan janinnya terhambat. Nah, berikutnya lagi, komplikasi pada janin biasanya adalah karena mamsnya misalnya terlalu tinggi gula darahnya. Kalau memang ternyata ada gestational diabetes nih mams, terlalu tinggi gula darahnya menyebabkan akhirnya jadi janinnya bisa sampai meninggal dalam kandungan tuh juga bisa. Atau kalau memang pertumbuhan janinnya terhambat pun juga, itu tadi kan yang pada yang diabetes dalam kehamilan. Tapi kalau memang ternyata tidak ada diabetes dalam kehamilan tapi ada darah tinggi dalam kehamilan, itu juga bisa bikin pertumbuhan janin terhambat dan bisa menyebabkan sampai yang terburuk adalah janinnya meninggal dalam kandungan. Jadi kalau misalnya mams mendengar edukasi dari saya ini, harusnya jadi mams lebih khawatir ya mams ya. Ternyata penting banget loh untuk para mams mulai dari prakonsepsi sudah mulai diet sehat supaya berat badannya tidak berlebihan bahkan sampai obesitas. Karena komplikasi banyak banget buat janin. Tata laksana untuk obesitas dalam kehamilan. Para moms yang memang datang ke kami untuk kontrol biasanya sudah dengan kondisi berat badannya berlebih nih, bisa overweight, obesitas 1, obesitas 2. Kami selalu akan menghitung IMT, tetap indeks massa tubuh dihitung, lalu kami akan beritahu kenaikan berat badan ideal sesuai dengan IMT moms tersebut. Lalu kami akan evaluasi setiap bulannya, setiap saat moms kontrol. Lalu kemudian kami akan screening apa-apa saja yang menyertai moms. Maksudnya gini, karena obesitas kan termasuk faktor resiko untuk penyakit-penyakit lain, seperti misalnya gestational diabetes, lalu kemudian preeklamsi atau hipertensi dalam kehamilan dan lainnya. Sehingga kami akan screening, ada nggak sih gula darahnya tinggi nggak sih mamsnya, ada DM nggak sih sebelum hamil, atau mamsnya jangan-jangan pas diperiksain TTGO atau tes toleransi glukosa oral, oh ternyata malah gestational diabetes. Nah, kalau udah seperti itu biasanya kami akan mulai tata laksana. Bisa dengan merubah pola makan, dengan diet tentunya, membatasi asupan kalori atau karbohidrat. Bisa misalnya sulit sekali tata laksananya, misalnya gula darah tidak terkontrol dengan diet sehat, bisa dengan obat-obatan. Obat-obatnya tentu saja aman untuk moms dan untuk janinnya. Kalau memang juga tidak terkontrol, gula darahnya juga ternyata tinggi masih, kami juga akan konsulkan ke teman sejawat penyakit dalam dan gizi untuk bisa menangani moms yang obesitas secara komprehensif. Lalu kemudian, kalau moms dengan obesitas datang misalnya juga dengan penyakit lainnya, kami pun juga akan ketahuan tuh dari screening laboratorium yang kami periksa, lalu juga dari pemeriksaan USG yang kami lakukan. Kami akan menangani dan mengawasi kehamilan moms secara rutin. Biasanya kalau pada kehamilan yang normal-normal saja bisa sebulan sekali tuh kontrol ke dokter kandungan untuk evaluasi janin, untuk evaluasi kenaikan berat badan moms, tensi dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk moms yang obesitas biasanya kami akan lebih sering. Jadi bisa 2 minggu sekali. Terutama yang obesitasnya sampai obesitas kelas 2 apalagi sampai morbid. Itu kenaikan berat badannya kan sangat dibatasi tuh moms. Jadi kami akan lebih sering ketemu tuh dengan moms untuk melihat perkembangan, apakah berat badan moms berlebihan, apakah janin moms sehat, dan lain sebagainya. Dan ingat, gerakan janin sudah bisa dirasakan di usia kehamilan
16 sampai 18 minggu untuk yang multigravid atau yang sudah pernah hamil. Yang kedua lah, hamil kedua, ketiga gitu ya Mams. Tapi kalau yang baru pertama kali hamil, biasanya baru merasakan gerakan janin itu di usia kehamilan 20 minggu. Gerakan janin itu fetal kick count kami bilangnya, itu biasanya kami edukasikan kepada para Mams yang memang ada permasalahan obesitas, terutama dengan berbagai komplikasi. Harus tahu nih, 10 tendangan atau 10 gerakan dalam waktu 1 jam. Itu idealnya ya Mams. Tapi kalau memang bayinya sedang tidur, ya juga jangan terlalu khawatir. Nanti Mams terlalu khawatir. Biasanya kadang-kadang malah karena Mamsnya terlalu diet atau terlalu membatasi asupan makanan, karena misalnya nggak tahu atau misalnya mencoba untuk diet caranya sendiri, itu malah bikin hipoglikemik, terlalu rendah gula darahnya, sehingga malah membuat dedek bayinya juga terlalu lemas. Makanya kalau misalnya kami memberikan saran nih kepada tenaga kesehatan lainnya, misalnya kayak bidan atau misalnya kepada mam sendiri deh yang memang bermasalah dengan berat badan atau obesitas dalam kehamilan, langsung nurut ya Mams untuk ketemu sama dokter gizi atau sama dokter penyakit dalam kalau memang dibutuhkan, terutama apabila ada komplikasi seperti darah tinggi atau gestational diabetes tersebut. Nah, buat Mams yang udah nonton video saya sampai selesai nih, inilah saatnya saya memberitahu Mams, apakah pasien-pasien yang obesitas dalam kehamilan udah pasti SC? Nah, jawabannya Mams, literatur itu semuanya mengatakan bahwasanya pasien-pasien obesitas itu sebaiknya memang dilakukan persaingannya dengan SC. Kenapa? Apalagi nih Mams yang obesitasnya sudah obesitas 2 atau apalagi morbid. Kenapa? Karena memang tadi saya sudah jelaskan, banyak banget komplikasi kehamilan dan persalinan pada wanita-wanita yang obesitas. Perdarahan postpartum atau HPP, perdarahan pasca salin tinggi sekali pada pasien-pasien yang obesitas dalam kehamilan. Karena apa? Karena sulit banget nih buat tenaga kesehatan mengevaluasi atau menilai rahimnya, kontraksi rahimnya bagus nggak sih sebenarnya mamsnya. Jadi nggak keidentifikasi sehingga tiba-tiba ternyata malah perdarahan kontrak, karena salah satu yang menyebabkan perdarahan pasca persalinan adalah atonia uterus atau rahimnya kontraksinya nggak bagus gitu Mas. Kemudian yang kedua adalah pada saat proses persalinannya biasanya perdarahan persalinannya itu juga lebih banyak. Jadi memang persalinan per vagina dibandingkan persalinan dengan operasi itu pada wanita normal itu sebenarnya perdarahannya lebih banyak yang operasi. Tapi kalau untuk wanita-wanita yang obesitas, karena proses persalinannya juga complicated, karena memang kan salah satu posisi saat lagi melahirkan kan, mohon maaf, litotomi ya Mams, mohon maaf kakinya terbuka atau mengangkang gitu. Itu karena memang lemak yang terlalu banyak di area pahanya sehingga dan juga di area panggulnya, sehingga memang menyulitkan untuk bayinya keluar juga. Tapi biasanya itu juga pun disertai dengan janinnya yang besar. Jadi tidak serta-merta loh Mams. Jadi kalau memang Mams bertanya, "Dok, apakah obesitas SC?" Kalau dari literatur dan memang SOP-nya memang sebaiknya harusnya dioperasi untuk meminimalkan resiko komplikasi pasca persalinan ataupun dalam persalinan tersebut. Nah, demikian Mams edukasi dari saya mengenai obesitas dalam kehamilan. Semoga Mams jadi paham ya sekarang, jadi lebih ngerti apa yang harus Mams lakukan sebelum hamil atau saat hamil dengan berat badan yang memang berlebih. Jadi ngerti cara ngitung indeks massa tubuh dan jadi tahu segala macam seputar komplikasi dan tata laksana dari obesitas dalam kehamilan. Mudah-mudahan Mams paham, dan harus ingat, perempuan yang sehat adalah perempuan yang paham dengan dirinya sendiri. Jangan lupa ya Mams untuk subscribe, like, dan share. Dan kalau masih ada yang bingung atau masih ada yang mau ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya. Wassalamualaikum.